welcome back to my YouTube channel. Hari ini Ama akan membahas tentang meditasi. Bagaimana melakukan meditasi secara benar. Oke, ini terutama untuk yang awam ya. Jadi meditasi itu memang ada bermacam-macam. Dan ini adalah meditasi yang aman dan untuk orang awam. Semua yang di YouTube itu ada meditasi yang aman. Kalau Kundalini itu harus belajar private ya. Oke, sekarang meditasi yang benar adalah pertama, kita harus melakukan meditasi itu paling bagus dan bisa Ama bilang waktu yang paling tepat adalah di pagi hari. Jadi ketika kita bangun pagi, bisa di waktu subuh. Kalau kalian melakukan persembahyangan di pagi hari atau sembahyang subuh, nah bisa sesudah itu langsung kalian melakukan meditasi. Atau bagus juga kalau melakukan olahraga ringan dulu, kemudian kita masuk ke meditasi. Kemudian di mana tempat yang paling bagus untuk bermeditasi? Oke. Kalau kalian mempunyai halaman, paling bagus melakukan di ruang terbuka, yaitu di halaman. Tetapi bagi yang tinggal di tempat seperti apartemen atau mungkin kontrakan, mungkin kalian tidak bisa melakukan di halaman ya, karena sekarang adalah musim pandemi, jadi kita juga tidak mudah untuk pergi keluar melakukan meditasi. Misalnya di lapangan atau di garden, jadi bisa dilakukan di kamar. Tetapi ketika kita melakukan meditasi di kamar ya, kita harus mencari tempat yang sepi. Dan kalau bisa jangan di depan orang lain ya. Karena kalau kita melakukan meditasi di depan orang yang tidak bermeditasi, kemungkinan konsentrasi itu akan terganggu. Sebelum melakukan meditasi, memang paling bagus kita mandi dulu. Tetapi kalau tidak bisa mandi karena kondisi tertentu, mungkin berada di tempat dingin, ya kita cuci muka, gosok gigi, jadi kita lebih segar. Terus sesudah itu kita memakai pakaian yang nyaman. Pakaian nyaman bagi setiap orang itu berbeda. Mungkin kalian akan bertanya, kok Ama selalu mengatakan harus berpakaian yang nyaman, tetapi Ama itu sering bermeditasi dengan mengenakan sari misalnya. Ya karena Ama nyaman dengan mengenakan sari sekalipun, saya bisa bermeditasi. Oke. Kemudian kita cari tempat yang tenang ya, jadi tidak jauh dari kebisingan. Tetapi kalau misalnya itu pun sulit karena mungkin di dalam rumah ada kebisingan atau orang ngobrol, kalian bisa memutar musik yang rileks, musik yang santai, seperti musik klasik atau musik-musik instrumen. Banyak sekali musik-musik instrumen yang indah-indah ya. Nah, kalian bisa memutar musik itu by handphone atau mungkin tape ya, tergantung dari kondisi kalian sendiri ya, apa yang kalian sukai. Boleh juga dengan mantra. Mungkin ada agama-agama tertentu yang memiliki memiliki mantra ya, bisa melakukan dengan mantra. Seandainya kalian itu Buddhis, seumpama ya, bisa dengan mantra Om Mani Padme Hum dan sebagainya. Nah kemudian posisi duduk itu biasanya kita duduk bersila, dan jangan lupa kalaupun kalian duduk di bawah itu harus di alas. Kenapa harus di alas? Supaya kita tidak langsung menyedot energi bumi. Karena ketika kita menyedot energi bumi itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya bisa mudah masuk angin, atau mungkin bisa badan terasa ngilu ya. Kecuali kalau kita berada di padang rumput, tetapi itu pun untuk keamanannya lebih baik kita memakai matras atau mungkin karpet kecil. Nah, itu kalau kalian paling bagus ya duduk secara bersila. Tetapi kalau misalnya kalian mengalami gangguan kesehatan, mungkin Anda perlu duduk di kursi. Oke. Bagaimana posisinya duduk di kursi? Pada saat kita duduk di kursi otomatis harus kedua kaki ini
sejajar ya. Jadi jangan pangku kaki, tapi harus 2 kaki sejajar. Dan jangan lupa badan harus tegap. Kenapa badan harus tegap? Karena supaya aliran energi itu mengalir seperti seharusnya. Jadi kalau badan kita tegap, otomatis tidak akan terjadi sumbatan. Dia akan langsung mengalir ke atas ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas secara vertikal. Tetapi kalau badan kita agak bungkuk seperti ini, bisa terjadi sumbatan energi yang bisa membuat ketidaknyamanan di dalam tubuh kita. Nah, kemudian tangan menghadap ke atas. Biasanya kalau kita awal, tangan kita letakkan di atas pangkuan dan telapak tangan menghadap ke atas. Tetapi kalau kita mau melakukan mudra-mudra tertentu, itu ada tekniknya sendiri. Ada kalanya misalnya ada mudra di mana kita harus lakukan sejajar dengan bahu seperti ini, tetapi ada juga yang seperti ini. Itu tergantung dengan mudra yang kalian pilih. Kemudian mata di dalam posisi tutup. Kita tutup mata rapat-rapat. Jadi jangan sampai kita melihat, istilahnya tutupnya tidak rapat, sehingga masih ada cahaya yang masuk dan itu akan mengganggu konsentrasi kita. Pernafasan, kita harus ingat dengan pernafasan yang seperti Ama ajarkan, itu adalah pernafasan berirama. Jadi kita tarik nafas secara perlahan-lahan, perut dikembungkan, kemudian kita tahan sebentar, lalu kita hembuskan nafas sambil perut dikempeskan. Nah, ketika kita melakukan pernafasan berirama ini, kita juga tidak bisa memaksakan untuk nafas kita panjang. Karena kalau kalian masih awal atau pemula, nafas kalian belum bisa panjang. Tapi lama-kelamaan bisa terlatih dengan bernafas yang panjang, yaitu pernafasan berirama atau pranayama. Pernafasan di dalam meditasi ada berbagai macam, tapi teknik yang paling simpel dan paling mudah dicerna adalah pernafasan berirama melalui hidung. Jadi kita tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar, kita hembuskan melalui hidung juga. Itu adalah pernafasan perut. Pernafasan perut ini memberikan kita banyak oksigen di dalam tubuh kita ya. Jadi oksigen yang kita butuhkan. Maka dari itu kenapa Ama sarankan di pagi hari, supaya kita bisa mengambil oksigen dari alam semesta ini. Nah, juga sebelum kita melakukan meditasi, lebih bagus kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Paling sedikit kita memohon pada Yang Maha Kuasa untuk diizinkan mendapatkan energi positif dari alam semesta ini dan untuk mendapatkan keseimbangan di dalam energi kita. Nah, ketika kita melakukan meditasi ini ya, kita udah siap melakukan meditasi, mata sudah kita tutup, kita tidak perlu berkonsentrasi kemanapun dulu ya, karena ini kalau untuk suatu konsentrasi khusus ya, ini kan meditasi yang bagus ini. Kalau untuk konsentrasi khusus itu ada tekniknya tersendiri, tapi ini Ama ambil meditasi umum atau meditasi awam. Jadi kita konsentrasi saja pada pernafasan kita. Kita konsentrasi pada pernafasan kita sehingga kita akan merasakan energi yang keluar masuk dari tubuh kita. Jadi energi yang keluar dari tubuh kita adalah energi negatif, atau mungkin itu juga adalah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita akan menghirup energi positif. Nah, itulah manfaatnya pernafasan berirama ini. Kalau untuk berkonsentrasi itu ada teknik sendiri, tapi paling aman, paling nyaman adalah kita melakukan pernafasan berirama dan fokus pada nafas. Bahkan ketika kita melakukan suatu mudra pun, kita paling bagus kita fokus pada nafas saja. Kecuali kalau kita memiliki niat-niat tertentu, misalnya meditasi untuk rezeki, itu Ama sudah berikan tuntunan ya di video-video Ama yang lampau ya. Nah, itu otomatis kita membutuhkan konsentrasi. Nah, itulah caranya kita bermeditasi. Dan jangan lupa ketika kita bermeditasi itu kita harus santai, rilaks. Jadi jangan fokus pada sesuatu. Secara otomatis akan datang
berbagai macam bayangan atau pikiran, tapi kita tetap fokus pada pernafasan sehingga tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang datang. Karena para bijak mengatakan pikiran itu menyerupai kera atau monyet yang akan loncat ke sana kemari. Jadi pikiran kita itu sering loncat, tiba-tiba kita mungkin pada saat meditasi teringat mantan kita, atau mungkin teringat seseorang yang kita tidak suka, ya kita tepiskan. Cara menepiskannya adalah fokus pada pernafasan. Tetap kita fokus pada pernafasan. Oke? Nah, kemudian Ama juga perlu mengatakan di sini, pada saat kita bermeditasi jangan langsung setelah makan kita bermeditasi. Oke? Paling sedikit kasih jeda setengah jam sebelum bermeditasi. Jadi kita harus kasih jeda antara kita makan sarapan misalnya. Mungkin Anda ada yang sarapan pagi sekali gitu ya, karena mungkin punya gangguan di lambung dan sebagainya, mungkin perlu sarapan. Ya coba Anda kasih jeda. Jadi sarapan dulu, kemudian kita tunggu setengah jam, baru kita melakukan meditasi. Karena ketika Anda melakukan meditasi dengan perut yang kenyang, secara otomatis Anda tidak bisa fokus ya. Oke. Disinilah Ama katakan, pada saat bermeditasi kita harus berusaha merasakan santai atau rilaks. Jadi jangan ada beban-beban tertentu, dan meditasi jangan dipaksakan. Kalau kita lagi merasa tidak nyaman, jangan kita memaksakan meditasi terus kita menjadi emosional. Itu tidak boleh ya. Tetapi kalau kita melakukan meditasi pernafasan, itu biasanya kalau kita stres atau kesal atau apa, kita bisa menetralisir emosi kita dengan melakukan pernafasan. Ya itulah meditasi yang baik kita lakukan. Oke, mudah-mudahan apa yang Ama berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget subscribe, share, and comment. Give your smile to this universe, and universe will bless you. Namaste. By Divine Bless.